Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidayna wa auladna. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subuhi salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah ba'asyuri kitab Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif qaddasallahu lahu wa sirruhu. Berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan melalui saluran beliau kita mendapatkan manfaat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan diangkat derajat oleh Allah menjadi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala maupun kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Habib nih Habib Talib. Lihormati Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsyi di sebelah kiri ulun, baju hitam. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan Allah, kemudian ditambahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan lihormati Sahih Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Al-Habsyi mirip-mirip dari itu Al-Habsyi. Pian Al-Habsyi jawablah alhamdulillah. Nah Al-Habsyi sehat biblah, mudah-mudahan pian panjang umur bipai. Amin ya Rabb, ditambahkan Allah berkah dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Hasan Al-Kap lah. Habib Hasan Al-Kap. Habib Durrahman itu Habib Faisal Daring lah. Nah pas kematian saudara Sidin Habib Hud Al-Kap. Nah itu saudara ipar dari Habib Faisal Al-Kap. Mudah-mudahan meskipun beliau tidak hadir tapi ruh beliau bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Mudahan panjang umur Habib Hasan, diberikan Allah rezeki yang banyak, nikmat yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Habib Abdurrahman As-Segaf, mudah-mudahan diberkahi Allah pian biblah, dipanjangkan umur dan ditambah cinta oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Talib. Nah Habib Talib Asihab kah? Asihab. Nah Habib siapa nah? Habib Talib. Ngaran pian siapa lengkapnya Habib? Talib. Abu Talib kah? Habib Talib. Nah, Habib Talib. Kalau Talib tuh nama jualan nasi di ini Habib Talib lah. Habib Talib bis sahab atau as-sahab. Nah beliau ini as-sahab jarang. Yang satunya kemarin Habib Muksin lah, kawan pian lah. Oh lain as-sahab lain lah. Oh Al-Atos yang satunya lah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Kadir yang ulun hormati, Habib Kadir Al-Habsyi. Nah mudah-mudahan beliau juga sehat, panjang umur, sehat sama dengan Habib Talib. Mudah-mudahan panjang umur, bertambah rezeki. Meskipun tidak harus bertambah bini. Nah istri biblah. Nah mudah-mudahan sehat afiat, mudah-mudahan lancar usahanya sama-sama Habib Talib maupun Habib Kadir kedua-dua. Amin ya rabbal alamin. Para guru agama, guru Maskuni, guru Turmuji dan guru Mulyadi, guru Aryansah, guru yang lain, mudah-mudahan juga panjang umur, sehat, diafiatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nang hadir jadi aulia Allah semuanya nih. Mudahan menjadi majelis aulia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan janji Syekh Abdul Qadir Jalani, siapa yang belajar kepada beliau itu dikabulkan Allah, akan diangkat Allah menjadi wali, menjadi aulia Allah ujar Sidin. Minimal aulia kutub Sidin. Nah, amin ya rabbal alamin. Paqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ijaja'at humul azaya minal khalqi tabassumu fi wujuhihim. Kata Syekh, para aulia Allah, kekasih Allah itu, jiwa mereka itu indah di sisi Allah, sehingga ketika mereka dicela oleh orang, tabassamu fi wujuhihim, wajah mereka itu tergambar senyum. Gambar beliau itu apa, wajah mereka itu terlihat tidak melihat terasa terhina, tapi justru tersenyum. Kalau kita kalau dicela orang atau kena penyakit, meringis, kita kesakitan, terasa paling kena musibah di dunia. Tapi kata Syekh, orang-orang sufi, orang-orang arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu tabassamu fi wujuhihim, mereka tersenyum. 5 aja, kenapa? Mulukud dunya indahum mu'zalun, karena mereka melihat dunia ini, keindahan dunia, kehebatan dunia ini, mu'zalun, berada di bawah telapak kaki mereka.
Maksudnya dalam kehinaan saja, apalagi penduduk buminya. Ya lah, dunia nih nah, sekepompong dunia nih, bagi mereka di bawah saja kedudukannya, derajatnya biasa aja kalau udah melihat hebat bagi mereka, apalagi orang di dalamnya. Kalau orang di dalamnya menghina, jangankan mereka menghina, dunia terus-menerus menghina mereka. Mereka tidak peduli terhadap keadaan itu. Nah, ini luar biasa kan? Jami'um mampil ardi indahum mauta. Ketika mereka memandang alam semesta ini, di antaranya ada manusia, ada makhluk, mereka melihatnya mauta, bagaikan orang mati, bagaikan mayat yang berjalan. Apa ya kayak apa? Artinya tidak ada memberikan manfaat apapun kehidupan ini. Lalu yang memberi manfaat siapa? Yang mereka lihat yang memberi manfaat itu hanyalah Allah. Nah, ini penting kedudukan di sini, siapa memahaminya itu. Ketika kita mendapatkan manfaat dari manusia, maka seyogianya kita memandang bukan satu arah saja, harus dua arah. Johir kita mengatakan terima kasih kepada manusia, batin kita mengatakan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi manfaat ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pada johirnya kita ucapkan terima kasih. Begitulah mendudukan antara syariat dan hakikat. Syariatnya kita mengucapkan penghormatan, sebagaimana dalam hadis Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskuril lah. Tidak berterima kasih orang itu tidak disebut berterima kasih kepada Allah bila dia belum bisa mampu berterima kasih kepada manusia. Artinya secara zahir kita harus tetap berlembut hati, tapi kalau dikatakan di dalam hati hakikatnya adalah semuanya tidak lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gampang sekali mengamalkannya. Maka orang-orang arif billah memandang segala sesuatu ini mau tak mati, sehingga dia ketika dijanjikan oleh manusia yang lain terhadap dirinya, janji itu tidak dianggapnya memiliki kepastian apapun. Yang pasti itu hanyalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita karena melihat janji manusia, si A sudah berjanji denganku, mau mengasihiku ini, lalu dia tidak menepati janjinya atau tidak mampu melakukannya, maka kita pun bersungut-sungut bahkan menagihnya. Iyalah, ya Kak. Nah, karena kita melihat seolah-olah manusia itu bagaikan Tuhan, ya kan, yang harus bisa melaksanakan kehendak kita. Padahal sebenarnya manusia itu manusia itu mati. Ada ketentuan di balik kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjahir manusia itu mengatur dirinya, mengatur urusannya, mengatur rezekinya, terjahir. Tapi hakikatnya manusia itu tidak sedikit jua pun bisa mengatur diri mereka. Subhanallah. Nah, ini asiknya memahami johir dan batin. Kita sudah masuk ke johir batin nih kan, jadi kita harus mengerti johir dan batin ini, nantilah pengertian syariat dan hakikat, antara syariat dan hakikat. Karena itu begini, Nabi SAW mengajarkan pikuli awalil jumlah au fi'li, ya, setiap ucapan, kata, perbuatan, maka ibda, mulailah kata Nabi dengan bismillah, yalah. Nah, bismillah. Para ulama memahami ayat ini, hadis ini tidak mewajibkan, tapi Nabi memberikan tadabbur, pengajaran kepada kita. Ada hal yang bersifat batin. Contoh, kita mau makan kita membaca apa? Membaca apa, Guru? Biasanya Allahumma barik lana fima rojaktana. Ya Allah, barik lana, berkahilah kami fima rojaktana, apa yang menjadi rezeki bagi kami. Doa itu menggambarkan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ayah ibu kita, bukan hasil pencarian uang kita, bukan usaha kita. Yalah. Nah,
kalau kita hanya johir saja menganggap ini adalah hasil usahaku, aku jadi bisa makan, hakikat kita tertinggal. Kalau kita katakan ini adalah rezeki dari Allah, bukan dari orang tua, kira-kira diberi makan orang tua teruslah kita. Hah? Nah, inilah pengawinan antara zahir dan batin. Subhanallah. Nabi SAW meletakkan di mana ajaran beliau? Melewati ajaran sunnah untuk berdoa ketika makan. Kalau engkau ingin selamat, ucapkanlah kata Nabi, Bismillahi tawakkaltu Allah. Ija kharaja baitakum, bila engkau keluar daripada rumahmu, pakul Bismillahi tawakkaltu Allah. Hakikat kan nih? Hakikat yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Allah. Johirnya kita keluar, johirnya kita supaya cepat ke tempat tujuan kita naik apa? Kendaraan, johirnya. Tapi setelah kita sampai di sana atau ketika kita berkendaraan, sadarlah yang mengangkut kita ke tempat tujuan nih bukan kendaraan ini. Ini letaknya di hati lah. Tapi semata-mata karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini hakikat sejati, hakikat dan syariat penggabungan. Naik haji sudah aku Jan, dengan biayaku. Itu johir. Kalau johir saja, makanya ulama mengatakan syariat tanpa hakikat batal, ya lah? Atau sia-sia. Hakikat tanpa syariat apa? Batal. Luar tanpa isi sia-sia. Isi tanpa luar batal. Asiklah, ulama dulu mengatakan seperti itu. Itulah bagaimana johir dan batin. Maka kita harus mengatakan aku bisa naik haji kemarin di dalam hati kita karena semata-mata anugerah pemberian dari Allah. Selesai. Aku kaya saat ini semata-mata pemberian anugerah Allah. Sempurna tubuhku semata-mata karena pemberian anugerah Allah. Begitu aja bahasanya, paling mudah. Tapi ketika orang bertanya, punya uang lah, kawan naik haji, nggak apa, anak jawabnya banyak anak lah, bisilah, pintar benar. Anda mengolah anaknya misalnya, Bib, kayak apa Bib? Dari Allah jawab lah. Nah, johirnya aja Bib lah, johirnya aja. Ya lah. Nah, itulah bagian mana dalam, bagian mana luar. Subhanallah, indah sekali pengajaran seperti ini. Maka pahamlah kita di mana meletakkan posisi akidah kita, iman kita, di mana kita posisi dalam kehidupan sehari-hari tanpa berdebat kepada manusia yang lain, karena memang tujuan kita kepada Allah. Nah, orang yang tadi itu zahir dan batin itu selaras, hakikatnya dia sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud syukur yang sebenar-benarnya syukur. Bukan sekedar mengucap alhamdulillah. Bagaimana bisa? Bisa ada orang mengucapkan alhamdulillah tapi tidak tahu hakikat alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi rezeki ini ya. Tapi di hati dia mengucapkan alhamdulillah, tapi di hatinya tidak ada terbetik bahwa rezeki itu dari Allah. Aneh kan? Itulah kepompong yang dia ucapkan sekedar kalimat alhamdulillah. Subhanallah. Ini penting. Karena itu orang-orang arif bila melihat kehidupan ini mati, wa aja lemah, tidak memberikan manfaat apa-apa. Pandangan hakikatkah pandangan syariat nih? Pandangan johir kah pandangan batin nih? Pandangan batin ini maksudnya. Nah, ini supaya jangan salah sangka ya lah. Nah, wa mardo, manusia itu semuanya sakit. Hakikatnya sakit, artinya arti sakit itu orang berdaya lah. Tidak berdaya kan? Orang sakit itu tidak berdaya. Orang sakit tidak berdaya. Faqala Allah Ta'ala dalam kitab Imam Qushairi, risalah
Imam Qusairi. Kenapa jadi saya menyebut Syekh Qusairi? Karena Syekh Qusairi ini posisi hidup beliau di abad ketiga, Syekh Abdul Qadir Jalani abad kelima Hijrah. Syekh Qusairi abad ketiga. Kitab-kitab Islam itu ditulis itu mulai abad ketiga. Kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Ampat, fikih, ilmu tauhid, Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian siapa lagi? Tasawuf. Itu abad ketiga, awal-awal permulaan kitab penulis. Sebelumnya tidak ada lagi. Cari kertas aja susah. Dulu tuh. Makanya mushaf Al-Qur'an kan dulu pada abad ketiga ini yang tersebar keliling. Karena sulitnya mencari bahan untuk seperti kertas, subhanallah. Alladzi di dalam Al-Qur'an alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang arif billah itu ketika mereka meninggal dunia, malaikat berkata kepada mereka, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Kata malaikat, mereka itulah orang-orang yang baik. Mereka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yaquluna salamun alaikum. Bahkan malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Nanti periksa di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32. Ayat 32 kalimat seperti itu. Beda dengan orang jolim. Orang jolim kan sukanya mencela orang lain, membid'ahkan orang, mengatakan orang salah terus di hadapannya. Itu orang jolim itu memandang orang lain itu salah terus, tidak ada yang benarnya. Yang di dalam Al-Quran wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau orang arif billah, jiwa mereka sama dengan Nabi. Ada kekurangan di sini, tidak rata, ditutupinya. Di jalanan ada lubang, ditambalnya. Itu orang arif billah, sama lo Nabi kan. Kalau orang sebaliknya orang jolim, ada lubang di jalan, diperbesarnya lubang itu malah. Nah, dikorek-koreknya lagi. Ada apa nih Jar di dalam nih Jar? Dikoreknya lagi terus habis aspal jadinya. Nggih. Nah, itu bedanya. Itu adalah orang jolim. Nabi SAW mengatakan, Akbarana Abdullah ibni Yusuf Al-Asbihani qala akbarana Abul Hasan Ali bin Muhammad ibni Uqbah, dan seterusnya. Dari Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yu'aliju qurabal mauti wa syakaratil mauti wa inna mafasilatu la yusallimu ba'duha ala ba'din taqulu alaikas salam. Kata Nabi, sesungguhnya hamba itu la yu'aliju qurabal mauti, akan menghadapi kurabul maut. Kurab itu kalau bahasa Banjar, kurab itu apa dan? Panaulah. Nah, kalau bahasa Arab kurab itu kesusahan. Bahasa Arab kesusahan. Jadi kurab itu sebenarnya dari bahasa Arab itu, bahasa Banjar itu kurab jar itu artinya kesusahan. Nah, bila kurab itu artinya kesusahan. Kurabul mauti. Orang setiap manusia pasti ketika menghadapi manusia akan datang, dia menghadapi kesusahan kematian. Wasakaratil maut. Nah, kita sering mendengar sakaratul maut. Sakaratul maut itu dari bahasa Arab sakara, itu artinya mabuk. Jadi orang yang hendak meninggal itu mabuk. Di dalam Al-Quran disebut fi ghamaratil maut, tenggelam di kematian. Jadi orang hendak meninggal itu bersasapnya, sasap. Karena ditarik orang mati itu dari ujung kaki. Jadi orang meninggal tuh ini kaki, ini kepala. Nah, dari kada di sini kada ditarik. Dari sini dia di ubun-ubun kita ini ditarik. Makanya sakit. Supaya jangan sakit ada caranya. Nah, supaya jangan sakit ada caranya. Nanti dulu lah.
Nah, ini mengisahkan orang meninggal aja nih. Tegang pada mendengar meninggal nih. Tidak mesti mulutnya senyum, enak meninggalnya tidak tentu. Karena Nabi dalam hadis lain menyebutkan orang meninggal dunia itu 300 kali bacokan pedang. 300 kali bacokan pedang. Ulun tambahi pedangnya tumpul. Ya kalau haruslah sakit gitu nah. Oh, tajam nggak ada apa-apa aja. Tajam nggak apa-apa jadi tumpul Nabi Kadir lah. Gaya benar. Wa inna mapasilahu la yusallimu ba'duha ala ba'din taqulu. Mupasilah itu bisa diterjemahkan engsel. Ini dari sini ke sini kayak apa? Ini engsel lah. Engsel nih. Ada ada apa bib? Ada apa bib? Nah, ada sendi. Nah, pas mana sendi. La yusallimu ba'duha ala ba'din. Satu sendi dengan sendi yang lain akan mengucapkan satu sama lain Assalamualaikum atau alaikassalam. Assalamualaikum. Kita berpisahan nah gitu. Nah, ini dalam hadis Nabi, tufarikuni wa ufarikuka ila yaumil qiyamah. Kita berpisah hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di yaumul qiyamah. Subhanallah. Salam. Maka yang menyelamatkan orang menjadi tidak sakit pada kematian itu dua, itu ayat 1 ayat Al-Qur'an. Diucapkan oleh malaikat kalimat yaquluna salamun alaikum. Yaitu ucapan assalamu alaikum. Ayat Al-Qur'an itu Quran surah apa? Surah An-Nahl ayat 32. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengatakan satu sama lain mengucapkan salam. Pastinya mengucapkan salam itu bepaculnya melepasnya makanya sakit. Ya lah. Nah, di hadis lain 300 kali bacokan pedang. Bagaimana supaya kita tidak sakit? Kita harus berada pidari salam atau kuncup salam atau kubah salam. Ya guru kita kubah salam. Di kubah salam. Nah, kayak apa? Kubah salam orang bahari itu menyebut istilahnya kubah salam. Apa itu caranya? Pertama, mempelajari bagaimana kita mati sebelum mati. Dulu pernah saya jelaskan bagaimana mati sebelum mati, yaitu memandang alam semesta ini tidak lain hanya kebesaran keagungan Allah, hanya rahmat Allah isinya di hakikat, di pandangan hati. Dan kita ini tidak berarti apa-apa kecuali kita ini dosa. Jadi mengakui itu penting. Bila sudah tuntung selamat pengakuan la haula wala quwata illa billah, nanti bila kita meninggal kita tidak ada bekas sakitnya lagi. Itu satu. Kubah salam ngarannya. Kubah salam. Yang kedua, sering-sering mengucapkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat jangan dilepas Allahumma sholli wa sallim. Salimnya jangan ketinggalan. Karena beliau adalah penghulu alam, ruhul alam. Jadi pian kalau sudah sering mengucapkan salam kepada Nabi, insya Allah nanti keluar dari dunia ini kharajat minad dunia bis salam. Dengan salam maksudnya tanpa sakit atau tanpa, bukan sakit, tidak, maksudnya tidak dipukul oleh malaikat. Basitu aidiyahum, tidak dipukul malaikat, ya kah? Nah, sudah ada kita amalannya, ya lah. Memperbanyak bacaan salawat dan mati sebelum mati sebelum mati. Nah, itu. Nah, ulun itu kitab apa itu? Imam Qusairi lah. Ulun tambah sedikit lah hadis supaya menambahi kubah salam itu. Ini kita ini menghadapi mati aja lagi banyak kita nih. Ya lah, jadi ditambah sedikit. Nah, pandangan mati seperti orang arif billah tadi melihat alam semesta ini bangkai, melihat alam semesta ini seperti apa itu, orang tidak berdaya. Jangan, maksudnya tidak memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keindahan dan kenyamanan yang kita dapatkan semata-mata hati kita berkata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah, yang buruk jangan dilihati,
karena tidak mengerti lagi kan. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain dari Anas, anan Nabi SAW daqala ala syabin wa huwa fil mauti, telah masuk seorang pemuda dan dia dalam keadaan hendak meninggal dunia. Ini pemuda itu hendak meninggal dunia. Faqala kaifa tajiduka, ujar Nabi, apa yang kamu rasakan? Hendak meninggal nih, sakit garing, orang ini sakit garing. Kaifa tajiduka, apa yang kau rasakan? Ujar Nabi. Lalu pemuda ini berkata, faqala arjullah ta'ala wa aqafu junubi, aku berharap hanya kepada Allah, wa aqafu junubi, dan yang aku paling khawatirkan pada diriku adalah dosa-dosaku. Nah, ini orang panah nih. Tadi kita tidak memiliki kebaikan. Ini pengakuan hakikat diri nih. Kita tidak memiliki kebaikan. Yang kita miliki adalah hanya dosa. Nah, ini hadisnya. Oh, Habib Saleh. Alhamdulillah. Padahal. Duduk, silakan, Habib. Habib Saleh apa, Habib? Al-Habsi lah. Masih keluarga Habib Muhammad lah. Bukan Habib Alwi, Bang. Oh, terakhir juga Habib lah. Sama Soko Habib lah. Jadi pian gak pala Sokonya Habib lah. Gayaan Habib. Nah, apa tadi itu nah. Jadi yang aku berharap hanya rahmat Allah, satu. Yang kedua adalah wa aqafu junubi. Lalu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'ani la yastami'ani fi qalbi abdil mu'min bi hajal mautin illa atahullahu ma yarzu wa amanahu bima yaqabu. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang hamba itu jika memiliki dua keadaan itu, melainkan pastilah nanti kematiannya Allah akan memberikan kepadanya apa yang diharapkannya berupa keamanan daripadaku, mimma yaqabu, dari apa yang ditakutkannya. Artinya apa? Amalan orang yang sakit sudah mau di ujung meninggal dunia, perbanyak istighfar, tanda punya dosa. Jadi orang khawas itu kalau istighfar astagfirullahaladzim itu kan biasanya kita kalau merasa berdosa hanya beristighfar. Tapi kalau orang khawas, al-arif billah, dia beristighfar itu menunjukkan dia memiliki dosa. Karena itu seringlah dia mengucapkan astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, suhud rahmat, memandang alam semesta rahmat. Suhud itu memandang alam semesta rahmat itu. Insya Allah mati dulu lagi, ya Pak. Di Kubah Darussalam, insya Allah meninggal pian tidak disakiti, tapi malah dikatakan oleh malaikat yaquluna salamun alaikum, insya Allah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami lah, mudah-mudahan dapat dimengerti, berfaedah bagi kita. Ulun sedikit sampaikan, fuqaraul jannah bil idafi alaihim ka'annaha qurabun nar bil idafi ilaihim maqmudah la arda wala sama wala sakinum pihima tatahaddu jihatahum patasiru jihatan wahidatan kanu ma'ad dunya wa ahliha. Harap akan surga yang bersandarkan pada reruntuhan neraka itu sendiri. Padahal langit, bumi, bahkan ketenangan pihima bagi orang-orang arif billah. Mereka tidak mencari itu. Mereka tidak mencari langit, bumi, mencari surga, takut dengan neraka. Tidak lagi yang mereka pikirkan itu. Lalu apa yang difokuskan mereka? Mereka fokus jihad mereka, arah diri mereka, kiblat mereka wahidan. Siapa itu? Allah, tunggal saja kepada Allah. Subhanallah. Kanu ma'ad dunya wa ahliya. Apakah itu ada dunia beserta isinya? Soru ma'al ukhra wa ahliha, atau sesuatu selain daripada dunia dan penduduk di dalamnya.
Soru ma'arabbid dunya wal akhirah. Bahkan mereka menjadikan dunia dan akhirat itu satu kesatuan saja. Semua itu satu kesatuan saja. Yang mereka fokuskan atas satu kesatuan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak ya Pak? Kalau kita kan sering mencari akhirat supaya selamat di akhirat, yalah, itu tidak dipikirkannya lagi. Arif bilang, yang dipikirkannya adalah bagaimana agar Allah mengampuni dosanya, bagaimana Allah meridhoi dirinya. Itu saja yang dipikirkannya, tidak ada yang lain. Bagaimana dia menghapus dosanya, dia mengucap istighfar. Bagaimana dia melihat dari semua kehidupan ini suhudnya hanya satu, minal kasrah ilal wahdah. Dari seluruh akuan kehidupan ini hanya satu fokusnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama zikirnya adalah zikir nafsi. Nah, zikirnya adalah zikir nafsi, yaitu zikir bila harfin wala sautin, zikir tanpa huruf dan tanpa suara, gairu masmu, tanpa didengar, bil hisi, kecuali wal harakah, kecuali ada perasaan mengerti, merasakan mengerti. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.